Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku Ramadan yang Kurindu, di mana kemarin kita sudah membahas tentang pengertian puasa, kemudian hukum puasa, dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan dan kita sudah memasuki ke tema gembira menyambutnya. Gembira menyambutnya maksudnya adalah gembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Baik. Baik, kita langsung baca. Bismillah. Bukan hal yang aneh jika kaum muslimin sangat senang ketika mereka akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bukan hal yang norak jika mereka sangat bahagia ketika sampai di bulan Ramadan. Justru sebaliknya, sangatlah aneh jika ada seorang muslim namun dia merasa sedih ketika bulan Ramadan datang. Dia merasa sempit ketika bulan puasa tiba, seakan-akan musibah besar telah menimpanya. Dia khawatir akan masalah rezeki. Dia mengira bahwa kedatangan Ramadan hanya akan menjadi malapetaka baginya. Susah untuk mencari rezeki atau tak bisa menikmati hidangan yang telah tersaji adalah bencana besar bagi orang-orang yang tak suka dengan kedatangan Ramadan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Mengapa kaum muslimin begitu bahagia dengan kedatangannya? Karena jawabannya adalah Ramadan termasuk bulan yang penuh dengan keistimewaan. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan dan momen-momen berharga di dalamnya. Sulit bagi mereka untuk melupakan segala kenangan di Ramadan. Menyedihkan bagi mereka jika berpisah dengan bulan yang penuh ampunan. Lihatlah para ulama kita terdahulu, di mana mereka sangat bersemangat untuk menyambut bulan Ramadan dan sangat sedih ketika berpisah dengannya. 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka berdoa agar bisa bertemu dengannya, bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Kanu yad'una Allah Ta'ala 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu mereka, yaitu para sahabat Nabi SAW, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Bayangkan, selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberjumpakan dengan bulan Ramadan. Yad'unahu 6 ashhur an yataqabbala minhum. Dan mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan, yaitu setelah Ramadan berlalu, agar amalan-amalan mereka diterima olehnya, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah para ulama kita. Mereka senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diselingi dengan usaha. Maka sudah selayaknya, sudah sepantasnya bagi kita untuk meniru apa yang telah mereka lakukan. Radhiyallahu anhum. Harapan yang diperlihatkan oleh para sahabat Nabi SAW sungguh luar biasa. Hal ini dikarenakan mereka paham betapa istimewanya bulan Ramadan, sehingga mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu tersebut. Di antara doa yang mereka langitkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berbunyi, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkanlah diriku sampai bulan Ramadan, hantarkanlah Ramadan kepada diriku, dan terimalah amalan-amalanku di bulan Ramadan. Sebagian dari mereka ada yang berdoa seperti ini, karena saking inginnya, karena saking cintanya dengan bulan Ramadan. Nah, mungkin di antara kita kemarin ada yang gak berdoa seperti ini.
Ada yang lupa, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Namun Allah telah menghantarkan kita dengan bulan Ramadan. Sudah 2 hari kita memasuki di bulan Ramadan ini. Apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah Dia berikan? Sampainya seorang hamba kepada bulan Ramadan adalah termasuk kenikmatan. Maka sudah seharusnya disyukuri, ya. Sudah seharusnya disyukuri. Selain dengan perasaan gembira yang luar biasa, kita lanjut. Selain dengan perasaan gembira yang luar biasa, Ramadan juga perlu disambut dengan kesalihan, ya, dengan kesolehan dan jauh dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Seperti menyambutnya dengan orkes, ya, naudzubillah. Ramadan datang, nanggap dangdut, nanggap epik, ya. Ini kurang tepat, ya. Ramadan itu kan bulan yang suci, masa disambut dengan musik-musik, dengan ritual-ritual? Kurang tepat. Seperti ritual-ritual yang tidak ada tuntunannya dalam Islam dan yang semisalnya. Jangan sampai kegembiraan kita hanya sebatas gembira tanpa diiringi dengan perbaikan jiwa. Senang dengan bulan Ramadan, tapi dirinya tidak diusahakan untuk menjadi yang baik. Tidak menyebutnya dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita hanya sebatas gembira tanpa diiringi dengan perbaikan jiwa. Jangan sampai pula kegembiraan kita melampaui batas, sehingga bukannya mendapat pahala namun malah dosa. Jika Allah menghendaki diri kita sampai di bulan Ramadan, maka sambutlah ia dengan sebaik mungkin. Bersyukurlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dimudahkan serta dikuatkan dalam menjalani ibadah di dalam bulan tersebut. Bersegeralah dan berlombalah dengan yang lain, ya, dengan orang lain. Bersegeralah dan berlombalah dengan orang-orang yang lain dalam menggapai ampunan Allah di bulan Ramadan. Nah, inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Berlomba-lomba dengan orang lain dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Bukan bukan berlomba-lomba menggapai banyaknya harta. Bulan Ramadan lomba-lomba sama tetangganya jual es buah misal, akeh-akehan, ya, banyak-banyakan hasilnya. Allahumma musta'an. Harusnya kita melakukan apa? Berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala motivasikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi. Kita disuruh berlomba-lomba. Kita disuruh berlomba-lomba untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Sangat disayangkan dan sangat kasihan ketika ada seorang muslim dia tidak mendapatkan surganya Allah. Padahal surganya, kata Allah apa? Arduha ka'ardis sama'i wal ard. Surganya itu luasnya seluas langit dan bumi, sangat luas sekali, ya. Uiddat lil ladzina amanu billah wa rusulihi. Yang mana surga itu disiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itulah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah itu memiliki karunia yang besar, karunia yang agung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman,
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari ampunan Rabb kalian, serta mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang dianjurkan, yang dimotivasikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita para hambanya, yaitu agar berlomba-lomba dalam ampunan, berlomba-lomba dalam mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mencari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Berbanyaklah bertaubat kepada Allah dan juga berusahalah untuk menjadi hamba yang bertakwa, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadza minni subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.